Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore hari ini saya akan coba memaparkan materi yang harus Anda nanti praktekkan untuk di kelas praktek bahasa Inggris. Nah, chapter kedua yang akan kita bahas adalah mengenai kegiatan sehari-hari. Nah, nanti praktek Anda diminta untuk membuat paragraf saja, bukan dalam bentuk tugas lisan tapi tugas tulis. Nah, apa saja sebenarnya yang harus kita pelajari sebelum nanti kita bisa membuat isi atau karangan tentang kegiatan sehari-hari. Nah, saya coba perkenalkan dahulu. Ada beberapa kegiatan, kita dibantu dengan beberapa gambar di sini. Nah, sebelumnya saya hanya ingin menyampaikan sedikit dan mengingatkan kepada Anda bahwa ketika kita mau menyampaikan atau menceritakan kegiatan sehari-hari yang sudah sering kita lakukan atau mungkin jarang gitu ya, tapi at least paling tidak Anda pernah melakukan, itu kita menggunakan salah satu bentuk waktu atau tensesnya adalah bentuk present tense ya, bentuk present tense atau juga dikenal dengan bentuk simple present. Nah, polanya seperti apa kalau untuk di simple present ya? Di simple present itu kita punya ada subjek yaitu pelakunya ya, pelakunya. Contohnya kalau misal nanti Anda menceritakan tentang kegiatan Anda, berarti Anda harus menggunakan dengan kata I, bukan you tapi I, bukan she, bukan he tapi tetap menggunakan I-nya. Kemudian baru kita gunakan dengan kata kerja. Nah, Anda perhatikan di sini semua kata kerja yang tertulis di atas gambar, di atas above the pictures itu adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama. Wake up, get up, wash your face, rinse your face, kemudian dry your face. Nah, ini bukan nanti Anda tuliskan atau mungkin Anda ungkapkan dengan I dry your face. Bukan saya mengeringkan muka Anda atau muka kamu, tapi your-nya nanti kita ganti dengan my. Ya, itu contoh dalam kalimatnya. Nah, ini menyesuaikan dengan urutan gambarnya. Apa bedanya wake up dengan get up? It's very different, I think. Itu juga berbeda. Ketika kita menggunakan kata kerja wake up, nah ini is mean that our body still on the bed ya. Tubuh kita masih di dalam tubuh kita masih di atas tempat tidur. Sedangkan untuk get up, it means that you have started, Anda sudah mulai to move, untuk pindah dari tempat tidur. Nah, ini juga gambar ketiga, wash ya. Wash my face berarti ya, bukan kita menggunakan your face. Kemudian ada membilas, rinse, kemudian mengeringkan, itu dry, kemudian ada brush. Oke, itu adalah menyikat gigi. Nah, next di sini juga ada kegiatan lainnya. Contohnya ya, ini menyesuaikan sama yang digambar ya. Kalau misalnya kita mandinya pakai shower, berarti namanya take a shower. Oke, dengarkan cara saya melafalkan. Take a shower. SH dibacanya tebal. Take a shower, shave, get dressed. Oke, comb my hair. Bukan your lagi, karena pelakunya nanti kita menciptakan diri kita sendiri yaitu I. Berarti nanti your-nya kita replace, kita ganti dengan my ya. Comb my hair, put on makeup, that's it. Kemudian ada eat breakfast. Nah, tadi saya memberikan beberapa referensi. Kalau misalnya kita menceritakan tentang makan ya, makan yang dibedakan dengan waktu yaitu ada breakfast, kemudian ada lunch, ada dinner. Nah, depannya Anda boleh menggunakan have ya, atau boleh menggunakan eat. Contohnya dalam kalimat I eat breakfast at 8 p.m. Saya sarapannya itu jam 8 pagi. Atau I eat lunch at 2 p.m. Saya makan siangnya jam 2 siang, dan lain sebagainya. Kemudian kalau minum kopi kita gunakan dengan yes, pastinya dengan identik cup ya. A cup of coffee, bacanya not coffee but coffee. Kemudian go to work. Kalau Anda boleh ganti bukan work karena belum bekerja, boleh ganti dengan campus. Oke. Nah,
Yang berikutnya ini juga sama, kata kerja bentuknya semuanya kata kerja verb 1 ya. Kata kerja bentuk pertama ada watch, read, listen to the radio, take a bath. Nah, apa bedanya shower dengan take a bath? Kalau tadi kan ada take a shower, mandi. Nah, kalau bath itu berarti kita berendam ya, berendam di bathtubnya. Kemudian brush, kemudian go to sleep and sleep. Ini baru go to sleep. Kemudian aktivitas yang terakhir baru sleep. Oke. Nah, next. Nah, ini talking about hobbies, berbicara tentang hobi tapi lebih cenderung ke fishing ya. Ternyata kegiatan memancing itu terbagi bermacam-macam, tergantung dengan it depends on the tool you use, tergantung dengan alat yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan seperti jala seperti ini berarti cast. Nah, kalau misalnya ada kail seperti ini, Anda gunakan catch. Kemudian kail yang agak panjang seperti ini dengan tinggal diputar saja, itu kita gunakan dengan kata kerja reel in. Kemudian menggunakan jala kecil adalah net. Kemudian melepaskan berarti release. Nah, tuh boleh nanti semisal, for example that you have hobby such as ada fishing, di situ memancing. Anda if you want to tell about the detailed activities when you go fishing, ketika Anda memancing boleh gunakan dengan seperti itu tadi kata kerjanya sesuai dengan alat yang Anda gunakan. Nah, kalau yang sukanya bersih-bersih juga sama seperti ini. It depends on the tool ya, tergantung dengan alat yang Anda gunakan. Itu nanti bahasa Inggrisnya akan berbeda. Ya. Next, saya lanjut saja. Kemudian, this is I think a kind of sport activity ya, outdoor activity. Ini adalah kegiatan olahraga yang mungkin kita lakukan di luar ya, di luar ruangan seperti cycling, jogging, skateboarding, semuanya menggunakan verb ing ya. Kalau misalnya saya mengungkapkan saya suka jogging, bahasa Inggrisnya apa? Saya suka jogging jam 7 pagi misal. Berarti Anda bisa gunakan I like, gunakan like ya, suka. I like jogging at 8 AM ya, contohnya ya. Saya suka jogging jam 8 pagi. Nah, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti mungkin ada horseback riding, hiking, kemudian piknik mungkin ya. Oke, next. Nah, ini adalah dasar sebenarnya. There are some patterns, a kind of patterns of sentence ya. Ada beberapa basic atau pola-pola dasar dalam kalimat ketika nantinya kalimat tersebut bisa Anda gunakan untuk menyusun dalam sebuah paragraf yang bercerita pastinya tentang daily activities. Nah, pertama apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya saya mau bikin kalimat, gunakan subjeknya I, pasti subjeknya I semuanya. Kemudian kata kerjanya bentuk pertama. Contohnya di sini ada kata bangun tidur ya. I get up. Anda boleh menggunakan every day in the morning, is no matter, tidak masalah. Kemudian boleh dengan specific time-nya, waktu jam berapa. Oke. Kemudian ini contoh yang lain. I like to drink coffee. Saya suka minum kopi after getting up. Setelah getting up di situ adalah bangun. Nah, di sini ada penggunaan after. Oke. Apabila ada dua aktivitas yang Anda lakukan dalam waktu yang selisih ya, atau mungkin bersamaan, di sini subjeknya tidak perlu nanti Anda gunakan dua subjek di sini. I like to drink coffee after I get up. Terlalu panjang, Anda boleh singkat dengan getting up. Tapi syaratnya setelah ada kata after ya, itu harus menggunakan verb ing dengan menghilangkan subjek yang sama. Kita gunakan subjek satu saja. I like to drink coffee after getting up. Nah, selain kata after, juga kita bisa menggunakan kata before. Before itu sebelum, kemudian when itu setelah, while itu sementara ya. Sementara itu boleh Anda gunakan nanti dalam kalimat seperti apa, tergantung dengan idea atau ide yang Anda sampaikan.
Nanti di contoh di paragrafnya ada, kita akan ulas panjang di situ. Next, ini juga sama ya, ada after, kemudian eating. Saya mandi setelah saya makan pagi. Kemudian ada after cleaning my teeth, I get dressed, ready to go to work. Oke, ini bukan walk tapi work bacanya. Setelah membersihkan gigi, saya memakai baju siap untuk pergi kerja dan lain sebagainya. Oke, next kemudian, nah ini kalau semisal if you want to tell the time in a specific time, semisal Anda ingin menyampaikan waktu secara spesifik. Kalau misalnya in the morning ya waktunya antara jam sekian sampai jam sekian ya. Perlu Anda ketahui, saya hanya mengulang di pelajaran SD saja. PM itu post meridian, PM itu ante meridian ya. Kalau PM itu sudah menunjukkan sore jam 12 lewat sampai jam 12 malam. Sedangkan untuk yang IM itu mulai dari jam 12 setelah jam 12 malam ya. Kalau misalnya jam 4 subuh berarti kita sebutnya dengan 4 subuh ya, 4 EM bukan 4 PM lagi. Nah, it means that untuk pernyataan antara meridium atau AM atau IM itu melewati jam 12 malam menuju ke 12 siang. Kalau semisal kita ada kuliah jam 10, saya menyebutnya apa itu? Bukan 10 kita menggunakan PM, tapi 10 kita menggunakan IM. Ya. Nah, next kemudian yang di sini saya menggunakan cara pengucapan di British. Oke, di British. Kalau misalnya kita mengikuti orang-orang British mengucapkan, itu pasti identik dengan penggunaan pass itu lewat, kemudian to itu untuk kurang atau sebelum. Ya. Kalau Anda mau lebih simpel lagi, langsung gunakan dengan o'clock, tidak masalah. O'clock ya, semisal 5 o'clock, 4 o'clock itu sudah umum. Tapi kalau misalnya Anda mau spesifik, apakah jam 9 itu jam 9 pagi atau 9 malam, itu Anda bisa gunakan dengan IM atau PM-nya. Itu tergantung pagi atau malamnya. Oke, nah ini dia. Tugas Anda, your job is making a short paragraph talking about your activity starting from in the morning until you go to bed. Oke, di sini semuanya itu kita menggunakan subjeknya adalah I. Tentu saja karena Anda menceritakan diri Anda sendiri, gunakan dengan I. Kemudian tadi sudah saya menyampaikan di sini ada yang namanya a verb of frequency. Contohnya usually. Nah, setelah usually kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian waktunya boleh tambahkan seperti ini. Oke, di sini akan coba saya terjemahkan ya. Anda boleh menggunakan judul ataupun tidak, itu is no matter, nggak masalah. Oke, I usually wake up at 5 o'clock in the morning. Oke, saya biasanya bangun jam 5 pagi. I never forget to tidy up my bed and clean it up. Oke, saya tidak pernah lupa untuk merapikan tempat tidur saya dan membersihkannya. Then, kemudian, I take a bath and pray. Saya mandi dan sholat. Boleh berdoa untuk non-muslim ya. After that, setelah itu, I help my mother to prepare the breakfast. Saya membantu ibu saya untuk menyiapkan sarapan. And then, dan kemudian, I have breakfast with my family in the dining room. Okay. Saya makan pagi dengan keluarga saya di tempat atau di ruang makan. We usually have warm tea. Kita biasanya ada, di sini bukan diartikan mempunyai, tapi ada ya. Ada teh hangat, susu, dan nasi goreng. Oke, fried rice. Then, kemudian, I go to campus with my friends. Saya ke kampus dengan teman-teman saya. I study at campus till 3 p.m. Saya belajar di kampus sampai jam 3. Kalau misalnya Anda off ya, offline atau secara langsung bertatapan, biasanya kita kuliahnya baru selesai jam 3:30. Oke. I go home, saya pulang, put off.
Put off di sini bukan diartikan menunda, tetapi bisa diartikan dengan melepaskan. My uniform, kalau di teman-teman teknik mungkin tidak menggunakan uniform, bukan seragam, tapi Anda besok kalau untuk praktek itu menggunakan wear pack, ya, wear pack. And have lunch with my mother, dan makan siang dengan ibu saya. After that I pray, setelah itu saya sholat. I watch television and take nap, menonton televisi dan tidur. Nah, pray di sini Anda boleh lebih spesifik. Tadi semisal saya menerangkan atau menjelaskan secara tulis, ada penggunaan sholat dengan semisal ada zuhur prayer, oke, atau midday prayer, it's up to you. Boleh Anda nanti selipkan di sini ya. Kalau misalnya hanya menggunakan pray, itu tidak perlu menggunakan have lagi. Oke, kalau misalnya Anda ungkapkan sholat zuhur, semisal berarti Anda gunakan dengan I pray, atau lebih spesifik ke zuhurnya berarti I have zuhur prayer atau I have midday prayer. Oke, I always take a bath, dan saya selalu mandi jam 5 sore in the afternoon. Oke, bacanya in the afternoon. Then kemudian I watch television, saya menonton televisi while waiting. Nah ini, while waiting, seperti tadi saya menyampaikan di penggunaan kata after dan before. Oke, you don't need to, Anda tidak perlu untuk menambahkan I lagi. Di sini sudah ada I, langsung menggunakan kata kerja, tapi syaratnya menggunakan akhiran ing, karena depannya menggunakan while. Sementara menunggu untuk waktu sholat. Ya, kalau azan dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai call prayer, call, memanggil ya, call prayer. After I pray, setelah saya sholat, I and my family have dinner together. Oke, saya dan keluarga saya makan malam bersama. And then, dan kemudian I read the book, saya membaca buku, and prepare the lesson, dan menyiapkan pelajaran atau kuliah, ya, mata kuliah for the next campus day, untuk hari kampus berikutnya. I go to bed at 9 p.m. Saya ke tempat tidur jam 9. That's all my activities starting from waking up till going to bed. Thank you. Oke, ini memang di praktek Anda tulis, tapi besok ketika Anda UTS, Anda juga menceritakan tentang your activity. Jadi perhatikan ketika saya membaca, ya, membaca kalimat dalam bahasa Inggris. Saya contohkan sekali lagi untuk yang terakhir ya. My activity. I usually wake up at 5 o'clock in the morning. I never forget to tidy up my bed and clean it up. Then I take a bath and pray. After that, I help my mother to prepare the breakfast. And then I have breakfast with my family in the dining room. We usually have warm tea, milk, and fried rice. Then I go to campus with my friends. I study at campus till 3 p.m. I go home, put off my uniform, and have lunch with my mother. After that, I pray, watch television, and take a nap. I always take a bath at 5 p.m. in the afternoon. Then I watch television while waiting the time for praying. After I pray, I and my family have dinner together. And then I read a book and prepare the lesson for the next campus day. I go to bed at 9 p.m. That's all my activities starting from waking up till going to bed. Thank you. Oke, seperti itu yang bisa saya contohkan. Nah, nanti bisa kita diskusikan lagi di Google Classroom atau di WA ya. Oke, thank you anyway and good luck for your second task. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.